Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita semua masih berada di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan tersebut diperingati oleh kaum muslimin sebagai hari ataupun bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sebagaimana diumumkan tadi oleh pengurus masjid bahwa masjid ini juga sudah mengadakan acara peringatan tersebut. Dan ketika momentum Rabiul Awal ataupun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya kita untuk selalu mengambil pelajaran, mengambil uswah hasanah, mengambil qudwah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah utusan Allah yang menjadi contoh, menjadi teladan yang terbaik di muka bumi ini, supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awal khutbah tadi saya menyampaikan hadis yang saya ulangi sekali lagi, saya bacakan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta bergaulah atau pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan saat ini di bulan Rabiul Awal ataupun peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terus-menerus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan dari hadis tersebut, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah di bagian yang ketiga ataupun yang akhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Kenapa hal ini perlu ditekankan? Kita sebagai umat Islam, kaum muslimin harus terus-menerus meningkatkan akhlak kita kepada diri kita, kepada sesama manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang demikian itu yang paling penting, yang menjadi cerminan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Karena itu adalah buah dari benarnya akidah kita. Itu adalah buah dari benarnya amaliyah ataupun syariat yang kita lakukan. Karena akhlak itu yang terlihat, akhlak itulah yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi sesama manusia. Bagaimana akhlak yang harus kita lakukan? Tentunya ada banyak sekali akhlak mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini secara singkat kita mengambil beberapa di antaranya, yaitu sebagaimana diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas, yang artinya neraka itu diharamkan atas setiap orang yang santun,
lemah lembut, mudah dan akrab dengan sesama manusia. Tentunya ini ada beberapa redaksi yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di Sunan At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dari hadis yang singkat tersebut, ada beberapa poin yang ditekankan yang perlu kita ikuti dan kita tingkatkan antara akhlak kita ketika berinteraksi ataupun bergaul, berhubungan dengan sesama manusia. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hayyinin, yaitu santun, atau biasa kita kenali sebagai sopan santun, tata krama, ya, unggah-ungguh dan yang lainnya, ya. Penting kita ketika dalam menjalani kehidupan menjaga sopan santun, akhlak karimah, menjaga adab, ya, baik pada diri kita kepada sesama, karena itu adalah cerminan kebaikan. Bahkan itu menjadi dakwah tersendiri kepada sesama, bahkan kepada non muslim. Ketika melihat seorang muslim akhlaknya baik, sopan santunnya tinggi, tata keramanya indah, maka itu akan menarik mereka untuk mencari tahu, mempelajari Islam itu sendiri, sehingga akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan akhlak yang mulia, sopan santun yang tinggi itu. Bahkan sering kita memahami bahwa ketika kita menjalankan hukum-hukum syariat ataupun hukum-hukum fikih, itu tidak cukup terhenti pada melaksanakan hukum saja, bahkan harus diikuti dengan sopan santun ataupun akhlak karimah yang sesuai dengan urufnya, sesuai dengan kebiasaan yang baik yang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, misalnya kita tahu bahwa untuk melaksanakan ibadah sholat kita diperintahkan untuk menutup aurat, dan kita tahu batasan aurat laki-laki yaitu antara pusat sampai lutut. Itu sudah sah untuk melakukan ibadah secara hukum fikih. Tetapi itu kalau kita lakukan, misalnya hadir di sholat Jumat ini dengan berpakaian sedemikian, tentunya orang tidak nyaman, ya, tidak biasa. Maka harus diikuti dengan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat kita, sopan santun yang baik. Setelah menutup aurat dengan baik, kita pakai dengan pakaian yang paling bersih, yang paling bagus. Kemudian kita menggunakan penutup kepala, karena lazimnya di masyarakat kita bahwa untuk datang ke tempat ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang prima, yang terbaik, dengan pakaian yang rapih, bersih, suci, dan sesuai kebiasaan masyarakat kita, sehingga syariat yang kita lakukan ini menjadi indah. Dan banyak contoh yang lain ketika kita sendiri, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka adab harus dijunjung tinggi. Bahkan banyak yang menyebutkan bahwa al-adab fauqal ilm, bahwa adab itu ataupun akhlak itu, sopan santun itu berada posisinya lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu harus memiliki adab yang tinggi, apalagi seorang dai, seorang ulama, seorang tokoh masyarakat, maka seorang pemimpin juga harus memiliki tingkat adab ataupun sopan santun yang tinggi. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah layinin ataupun bersikap lembut. Agama Islam mengajarkan kelembutan, ajaran Islam mengajarkan keindahan. Maka kita dituntut, kita dianjurkan untuk berlemah lembut dalam apapun juga. Ketika berkata-kata, berinteraksi, kita harus dengan perkataan yang lemah lembut. Ketika bersikap juga dengan sikap yang lembut, karena kelembutan itu adalah keindahan, dan keindahan adalah bagian yang diajarkan di dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Kepada siapapun kita diupayakan berkata lemah lembut. Sikap kita kepada siapapun lemah lembut. Bagi orang tua lemah lembut kepada anaknya, seorang suami atau istri berlemah lembut kepada pasangannya, seorang anak berlemah lembut kepada orang tuanya, seorang guru berlemah lembut kepada muridnya, muridnya berlemah lembut kepada gurunya. Alangkah indahnya kalau akhlak lemah lembut ini ataupun layinin ini menghiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pelajaran yang ketiga bisa kita ambil adalah yaitu sahlin ataupun mudah ataupun memudahkan urusan. Agama Islam adalah agama yang memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka tidak diperbolehkan untuk mempersulit dalam hal apapun, berlebih-lebihan ataupun menyusahkan itu dilarang. Ya, tentunya mudah dari sini adalah mudah yang masih dalam koridor aturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam.
Ketika kita berinteraksi kepada manusia, maka upayakan untuk selalu mempermudah urusan. Jangan sampai kebiasaan buruk yang berlaku, misalnya di sebagian masyarakat misalnya mengatakan yang tidak boleh kita ikuti, kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Maka kebiasaan yang negatif itu, yang buruk itu harus ditinggalkan. Seorang muslim kepada siapapun, maka upayakan selalu mempermudah urusan. Tidak usah mempersulit apapun juga. Bahkan dalam urusan agama maka kita mempermudah. Ya, karena kemudahan itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kemudahan-kemudahan itu Allah juga akan mudahkan urusan kita. Ketika seseorang memudahkan urusan orang lain, yakinlah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah qaribin, yaitu dekat dengan manusia, yaitu mau bergaul dengan sesama manusia, tidak egois, tidak antisosial, tidak menang sendiri ataupun hasut kepada orang lain. Kita ketika bergaul kepada sesama manusia hendaknya melihat orang lain, apalagi sesama muslim, harus dengan ainur ridho, dengan pandangan yang ridho, bukan pandangan yang ainus suhti, bawaannya kebencian ataupun hasut. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kita melihat orang lain dengan pandangan yang mencintai sesama muslim, pandangan yang respek ataupun menghormati kepada orang lain. Kalau ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, maka akan muncul persatuan, akan memperkuat ukhuwah Islamiyah, akan terjadi keharmonisan kehidupan, baik dalam tataran keluarga, dalam tataran organisasi, dalam masyarakat, dalam bernegara. Nah, nilai-nilai ini yang kelihatannya semakin berkurang, tentunya harus kita terus tingkatkan. Jangan sampai karena ada perbedaan ataupun keragaman pada hal-hal tertentu akhirnya menjadikan kita menjaga jarak dan tidak mau bergaul. Misalnya berbeda organisasinya, berbeda latar belakangnya, berbeda status sosialnya, berbeda pilihan politiknya, akhirnya menjaga jarak dan tidak mau bergaul, bahkan cenderung memperburukkan ataupun misalnya hasut dengki kepada orang lain. Ini yang harus kita jauhi. Keragaman perbedaan itu suatu yang biasa, tetapi persatuan ukhuwah Islamiyah, kedekatan kita sesama muslim harus kita perkokohkan. Insya Allah itu semua akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana wa umura jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.